Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang latihan soal fisika menuju ujian sekolah atau ujian satuan pendidikan 2021 bagian yang ketiga. Soal nomor 16. Tiga buah pegas identik disusun seperti pada gambar. Konstanta masing-masing pegas 300 Newton per meter. Konstanta pengganti susunan pegas adalah titik-titik. Penyelesaiannya, konstanta pegas masing-masing adalah 300 Newton per meter. Yang ditanya adalah K total atau K pengganti dari susunan pegas tersebut. Kita tahu bahwa susunan K ini dengan K yang ini yang dilingkari garis merah adalah susunan paralel. Karena paralel maka berlaku Kp sama dengan K ditambah K atau K1 ditambah K2. Karena sama maka cukup tulis K ditambah K. K masing-masing adalah 300 ditambah 300, maka hasilnya adalah 600 Newton per meter. K yang ini dengan yang ini, yang paralel ini hilang, diganti menjadi Kp, maka susunannya menjadi seperti ini. Kp adalah pengganti K ini dengan K yang ini. Ini adalah Kp dan K ini adalah susunan seri. Karena susunan seri, maka berlaku rumus 1/K total sama dengan 1/K ditambah 1/Kp. 1/K adalah 300, maka 1/300, 1/Kp adalah Kp-nya adalah 600. 1/300 ini dijadikan menjadi 2/600, 300 kali 2 supaya sama dengan 600, 1 kali 2 maka 2. Maka 2/600 ini tetap 1/600. 2 ditambah 1 adalah 3, maka 3/600. Perkalian silang 3 kali K total sama dengan 1 kali 600 atau K total sama dengan 600 dibagi 3. 600 dibagi 3 adalah 200, maka hasilnya K total sama dengan 200 Newton per meter. Maka jawabannya adalah B. Nomor 17. Sebuah hidrometer yang memiliki panjang 25 cm, luas penampang 2 cm persegi, dan masa 45 gram dicelupkan ke dalam air seperti pada gambar. Bila massa jenis air 1 gram per cm kubik, maka panjang hidrometer yang muncul di permukaan air dilambangkan dengan H adalah titik-titik. Kita cari HB sama dengan 25 cm adalah tinggi benda atau panjang benda. Dalam hal ini adalah hidrometer. A luas penampangnya adalah 2 cm persegi, masanya 45 gram, massa jenis air RuA 1 gram per cm kubik, yang ditanya adalah H yang ini. Perhatikan skema ini. Yang ditanya adalah HA adalah panjang hidrometer yang tercelup dalam air atau panjang hidrometer yang terendam dalam air. HB adalah panjang hidrometer sebesar 25 cm. Kita cari volume benda. Dalam hal ini volume hidrometer adalah volume itu dirumuskan V sama dengan A kali HB. A-nya adalah 2, HB-nya adalah 25. Maka 25 kali 2 adalah 50 dalam satuan cm kubik. Selanjutnya kita cari massa jenis benda atau massa jenis hidrometer. Massa jenis dirumuskan ρB sama dengan M per V. Ini massa jenis benda, dalam hal ini adalah hidrometer. M-nya 45, V-nya 50. 45 dibagi 50 adalah 0,9 dalam satuan gram per cm kubik. Perhatikan hidrometer ini adalah terapung di air, maka menurut asas Archimedes maka berlaku massa jenis air kali tinggi benda yang tercelup dalam air sama dengan massa jenis benda kali tinggi benda atau panjang benda. Massa jenis air adalah 1, berarti 1 kali HA. Massa jenis benda hidrometer adalah yang ini 0,9. Sedangkan HB-nya adalah 25. 0,9 kali 25 adalah 22,5. Sekarang kita cari H sama dengan berapa. Kita tahu bahwa HB
itu adalah sama dengan HA ditambah H. HA ditambah H. Ya, tambah H. Maka untuk mencari H saja adalah HB dikurang HA. HB-nya 25 dikurang HA 22,5. 25 dikurang 22,5 adalah 2,5 cm. Maka jawabannya adalah B. Soal berikutnya, nomor 18, perhatikan gambar penyemprot racun nyamuk pada gambar. P menyatakan tekanan dan V menyatakan kecepatan aliran cairan obat nyamuk atau racun nyamuk. Supaya cairan racun nyamuk keluar, maka titik. Kita perhatikan bahwa ini ada PA, ada PB. Adalah menyatakan tekanan, ada VB, ada VA menyatakan laju cairan atau kecepatan cairan. Maka supaya cairan ini bisa keluar atau menyemprot keluar, maka titik, agar cairan keluar maka titik. Menurut asas Bernoulli, bila tekanan fluida besar, laju fluida kecil. Kebalikannya, bila tekanan fluida kecil, maka laju fluida menjadi besar. Maka dalam hal ini, supaya cairan keluar, maka tekanan di A, PA itu kecil, dan di B, PB itu harus besar. Yang ini, PB ini besar, PA ini kecil, maka cairan akan keluar dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Jadi PB besar, PA harus kecil. Kalau PA-nya kecil, maka VA-nya ini besar. Akibatnya laju di A itu menjadi besar, VA-nya besar, dan laju di B menjadi VB-nya menjadi kecil. Jadi air akan keluar melalui A ini dengan kecepatan tinggi karena tekanannya rendah. Ini tekanannya tinggi, maka kecepatannya rendah. Karena ini tekanannya tinggi, maka ini akan keluar menuju ke tekanan rendah dengan kecepatan sangat tinggi. Maka jawabannya adalah C. Nomor 19, dua batang logam homogen ukurannya sama, terbuat dari logam yang berbeda, digabung seperti pada gambar. Jika semula suhu masing-masing logam 80 derajat Celcius dan 20 derajat Celcius, dan konduktivitas termal logam 1 sama dengan 2 kali konduktivitas logam 2. Maka 1. Kalor mengalir dari ujung bebas logam 1 dan 2 ke sambungan S. 2. Kalor mengalir dari logam 1 ke logam 2. 3. Suhu sambungan saat terjadi keseimbangan termal adalah 60 derajat Celcius. Pernyataan yang benar adalah titik. Pernyataan 1 salah. Kalor mengalir dari ujung bebas logam 1 dan 2 ke sambungan S adalah salah. Yang ini maksudnya dari 80 derajat Celcius ini mengalir ke S. Dan 20 derajat Celcius yang ini dari ujung yang suhunya 20 derajat Celcius mengalir ke S. Itu adalah salah. Nomor 2, kalor mengalir dari logam 1 ke logam 2 dari 80 ke 20. Maka ini adalah benar. Nomor 3, suhu sambungan saat terjadi keseimbangan termal adalah 60 derajat Celcius. Ini harus kita cari dulu. Ini data-datanya dari gambar tadi. T1 80, T2 20, K1-nya 2K konduktivitas termalnya. Ini di sini adalah ada suhu sambungan. Maka gunakan rumus K1A1 delta T1 per L1 sama dengan K2 kali A2 delta T2 dibagi L2. Karena ukurannya sama, artinya luas penampangnya sama, panjangnya juga sama, maka ini bisa dicoret. Ya, bisa dicoret. Maka tinggal K1 delta T1, K2 delta T2. K1 delta T1 itu adalah T1 dikurang TS, yang ini TS dikurang T2. Ingat, 80 nanti dikurang TS, TS dikurang 80. Maka seperti ini. K1 tadi 2K2. Ini 2K2 maka diganti dengan 2K2. Ini 80 dikurang TS, ini TS dikurang 20. Gampang saja. Yang ke sini 80 dikurang TS, TS dikurang 20 karena ke sini semakin rendah. Ini K2 dengan K1 coret, maka 2 kali 80, 2 kali min TS, ini TS saja,
min 20 saja. Jadi 2 kali 80 itu nanti dikalikan. Jadi ini nanti 160. 2 kali min TS adalah min 2 TS. Ini tinggal TS dan 20. Ini min 2 TS, ini TS, maka akan berpindah menjadi negatif. Ini min 2 TS. TS ini positif, pindah ke sini menjadi negatif. Ini kan min 20 derajat, tetap di sini min 20 derajat. Ini 160 positif, pindah ke sini menjadi 160 bertanda negatif. 2 TS ditambah dikurang min TS, itu TS, 3 TS. Ini 20 ditambah 160 adalah 80 derajat. Mengapa menjadi positif? Karena ini negatif, 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 maka semuanya bisa dirubah menjadi positif. 3 TS sama dengan 180 derajat Celcius. Ya, nanti 20 derajat Celcius. Berarti 180 dibagi 3. Itulah nilai TS sama dengan 60 derajat dalam hal ini satuan Celcius. Maka jawabannya adalah 2 dan 3. Karena 3 ini benar, yaitu 60 derajat Celcius. Maka jawabannya C, 2 dan 3. Nomor 20. Sifat umum gelombang antara lain. 1. Gelombang pada permukaan air dapat dipantulkan. 2. Gelombang bunyi merambat memerlukan medium. Gelombang mekanik merambat memerlukan medium. Gelombang mekanik hanya berbentuk gelombang transversal. Yang benar mana? Kita cari dulu. Pernyataan 1. Gelombang pada permukaan air dapat dipantulkan. Itu benar. Ya, gelombang permukaan air dapat dipantulkan. Gelombang bunyi merambat memerlukan medium. Betul. Karena gelombang bunyi adalah gelombang mekanik. Kalau tidak ada medium, tidak bisa merambat. Gelombang mekanik merambat memerlukan medium. Betul juga. 4. Gelombang mekanik hanya berbentuk gelombang transversal. Ini adalah salah. Mengapa? Karena gelombang mekanik ada yang berbentuk gelombang longitudinal, yaitu gelombang bunyi. Jadi pernyataan yang betul adalah yang benar 1, 2, dan 3. Maka jawabannya adalah A. Nomor 21. Berikut ini adalah persamaan simpangan gelombang berjalan Y sama dengan 10 sin 0,4 pi T dikurang 10,5 pi X. Periode gelombangnya adalah titik-titik. Kita tulis ulang persamaannya. Y sama dengan 10 sin 0,4 pi T min 10,5 pi X. Kita sandingkan dengan persamaan asalnya, yaitu A sin omega T min Kx. Ini 0,4 pi T, di sini ada omega, kita lingkari ini. 0,4 pi, ada omega. Ini artinya omega adalah 0,4 pi. Omega adalah 0,4 pi. Nah, ini. Omega 0,4 pi, kita terus ulang sini. Omega 0,4 pi. Omega adalah 2 kali pi kali frekuensi atau 2 pi per T. Ya, 2 pi per T karena yang ditanya adalah periodenya. Omega itu sama dengan 2 pi per T sama dengan 0,4 pi. Ini pi ada pi kita coret. Ini pi ada pi kita coret. Maka tinggal 2 per T sama dengan 0,4. Perkalian silang 0,4 kali T sama dengan 2. 0,4 kali T. 2 ini kali 1 maka tetap 2. Ini artinya T sama dengan 2 dibagi 0,4. 2 dibagi 0,4. 0,4 kalikan 10, 4. 2 kalikan 10 adalah 20. Maka 20 per 4 adalah sama dengan 5 sekon. Maka jawabannya adalah B. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.